Kita sampai kepada mujizat yang ketujuh, yaitu Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Saya boleh mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menghormati firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan baca bergantian Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Wah, tentu saja tidak semua ya, karena itu panjang sekali. Kita akan ambil pokok-pokok yang intinya. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat 6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Maka kata Maria kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masgullah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Amin, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow, lumayan ya, lumayan panjang. Gak apa-apa, pagi-pagi kita olahraga. Ya, Bapak Ibu Saudara, Lazarus ini ya, mujizat ini mujizat terakhir yang dicatat di kitab Yohanes. Kalau saudara baca Yohanes, ini yang terakhir. Sebelumnya kita sudah bahas tuh, ada 6 mujizat sebelumnya. Setelah Lazarus, kemudian Yesus dikatakan di situ dia mulai masuk pengajaran-pengajaran. Jangan gelisah hatimu, di rumah Bapa banyak tempat tinggal,
kamu harus saling melayani, kamu harus saling membasuh kaki, kamu harus bertekun. Bahkan Yesus berdoa supaya murid-muridnya bersatu. Ya Bapa, biarlah mereka bersatu sama seperti aku dan engkau satu. Artinya kalau kita pelajari ya, semua mujizat Yesus itu bukan hanya untuk cerita wow Yesus itu luar biasa ya, bukan hanya sekedar itu. Tapi di dalam setiap mujizat ada pesan Tuhan, ada persiapan. Supaya pada saat nanti Yesus betul-betul sudah mati, kemudian naik ke surga, bangkit kemudian naik ke surga, para murid ini siap. Kalau saudara masih ingat, waktu Yesus berjalan di atas air, seperti gambar ini ya, apa yang Tuhan siapkan? Tuhan siapkan, nih saya kasih kamu 9 jam tanpa saya. Karena Tuhan akan pergi kok. Setelah itu Tuhan tidak akan bersama-sama dengan mereka. Padahal sebelumnya 24 jam dia bersama murid-muridnya. Latihan. Dan Tuhan melihat, ayo belajar sesuatu dari sini. Nah Lazarus juga begitu. Peristiwa Lazarus dibangkitkan, itu mengajari sebetulnya satu pesan penting sekali. Bahwa dia berkuasa atas maut. Ya kan? Mujizat terakhir ini seperti sebuah tanda. Ingat ya, kamu ingat Lazarus ya, saya sudah membangkitkan dia. Artinya kalau suatu saat nanti, dia kan sudah pesan, terus pesan. Saya mati, jangan takut. Wong saya kok yang bangkitkan Lazarus. Ngapain kamu takut? Kuasa kebangkitan ada di dalam saya. Tapi kita lihat ternyata setelah dia mati banyak juga yang ragu-ragu. Aduh banyak yang sedih. Banyak aduh Tuhan kita sudah mati. Harapan kita sudah putus. Lupa mereka bahwa Lazarus dibangkitkan. Jadi bukan suatu kebetulan ya semua. Jadi apa ya Tuhan tuh pintar sekali ya. Semua mujizat-mujizatnya itu diatur sedemikian. Sehingga itu menjadi pertanda. Supaya kita ingat. Supaya murid-muridnya ingat. Termasuk kita yang sekarang. Kita menjalani hidup ini supaya kita ingat. Oh iya ya ada kisah ini. Tuhan sanggup, Tuhan pasti bisa. Bukan suatu kebetulan. 1 minggu sebelum Tuhan disalib. Saudara mau tahu dia ada di mana? Ada di Yohanes 12. Ya, Yohanes 12 mengatakan. Nah 6 hari sebelum Paskah. Ini Paskah apa? Paskah yang Yesus disalibkan. Paskah yang Yesus kemudian ditangkap. Kemudian disalibkan, mati dan bangkit. 6 hari, 1 minggu sebelum, enggak sampai ya 6 hari. Sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Kemana? Ke tempat Lazarus. Secara tidak langsung Tuhan mau ingatin, ingat loh ya. Ingat gak kamu? Memang saya mau mati ini sebentar lagi. Tapi Lazarus saya sudah pernah bangkitkan. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Artinya dalam setiap peristiwa mujizat, Tuhan menitipkan pesan. Tuhan mau kita belajar sesuatu. Salah satunya hari ini. Yang pertama kita mau belajar dari Lazarus adalah semua perkataan Yesus pasti terjadi. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan ya. Berkali-kali dia ngomong. Ya Yohanes 11 ayat 4 saya aja ya, tadi saudara sudah capek baca. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, dia sudah ngomong ini sekali ya. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. 1. Ngomong lagi kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Itu yang kedua. Ngomong lagi yang ketiga, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ngomong lagi yang keempat, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak henti-hentinya ngomong terus. Dikasih tahu, diulang lagi, diperingatkan lagi, kasih tahu lagi. Padahal ini kisah cuma satu, maksudnya hanya dalam satu perikop loh dia ngomong terus. Kenapa? Karena perkataan Tuhan pasti terjadi. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang saya pikir ya, cerewet itu juga salah satu bentuk kasih, betul ya. Saya pikir begitu juga ya. Karena saya sering dicerewetin sama Pak Roni, jangan kebanyakan minum kopi. Ingat, jangan kebanyakan.
Minum air putih yang banyak dek. Kalau saudara tinggal di rumah saya itu tanya anak-anak saya. Itu terus cerewet ya. Jangan minum kopi, jangan tidur kemalaman gitu. Nah cerewet itu kadang-kadang juga satu bentuk kasih. Tuhan juga sama. Dan bahkan bukan saya bilang Tuhan cerewet ya. Tuhan terus mengulang-ulang. Karena seperti Bapa yang baik. Dia mau memastikan kita tahu bahwa perkataannya itu pasti terjadi. Seperti Bapa yang baik lah, misalnya menuntun anaknya belajar sepeda. Pasti ngomong terus, gak mungkin diam aja. Kiri-kiri, kanan-kanan. Awas batu, awas. Matanya ke depan, jangan lihat ke bawah, ke depan lihat. Kalau kita sih sebagai manusia kita cerewet, kadang-kadang perkataan kita tidak terjadi. Gak bisa sih kita disamakan Tuhan ya. Ibu-ibu misalnya, awas ya kalau kamu gak obey, kalau kamu gak taat, mami speng nanti. Tapi kadang-kadang gak dilakukan, betul ya kita manusia ya kan. Atau kadang-kadang bapak-bapak bilang ayo ya nanti minggu pokoknya kita jalan-jalan. Tunggu papi libur nanti kita jalan-jalan. Ternyata hari minggu ada bola gak jadi. Nonton bola dulu, tunggu habis ini ya, habis ini. Perpanjangan waktu, adu penalti, wah ternyata sudah malam gak jadi jalan-jalan. Manusia bisa gagal perkataannya. Nah masalahnya wajar kalau Tuhan ulang-ulang. Karena perkataan Yesus itu pasti terjadi. Sama seperti yang tadi kita sudah belajar. Berulang-ulang dia ngomong karena pasti terjadi. Bagus tadi saudara sudah lihat ya. Ada jembatan itu baru dibuka, saya pernah lihat di berita apa gitu. Nah itu tinggi sekali nih jembatannya ya kan. Wih tinggi banget ini. Ini kan ketinggiannya. Berapa, bisa mungkin 100 meter itu atau berapa. Nah masalahnya perkataan Tuhan itu kita mau tahu atau tidak tahu, dia pasti terjadi. Sama seperti gravitasi. Banyak orang melintas di jembatan itu dan tidak semua orang sudah paham bahwa kalau loncat pasti jatuh. Tidak semua paham. Coba gambar berikutnya. Ada yang bapak-bapak ya bapak-bapak pasti paham ya. Wih tinggi sekali. Is dead ini nanti kalau saya loncat pasti saya mati. Tapi bagaimana dengan anak-anak? Mereka nggak tahu kan? Cuma pertanyaan saya, sekalipun mereka tidak tahu, kalau mereka loncat menurut saudara jatuh nggak? Jatuh, nggak ada perkecualian. Oh kasihan kamu belum ngerti gravitasi, ya sudah melayang. Nah perkataan firman Tuhan juga begitu. Mau tahu, mau nggak tahu, tetap upah dosa adalah maut. Makanya gereja punya tanggung jawab. Kami, saudara juga harus kasih tahu. Karena walaupun mereka nggak tahu perkataan Tuhan itu pasti terjadi. Ada amin. Yesaya 55 ayat 11 berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali dengan sia-sia. Ada di situ ya. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Itu firman. Bapak Ibu Saudara, masalah kita tidak kekal. Suami dan istri berantem tidak kekal. Anak tidak mau diatur tidak kekal. Tapi firman Tuhan kekal. Jadi jangan bingung, pegang aja firmannya. Firman berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan ragu. Pada saat saudara saya sudah andalkan engkau kok, saya sudah berdoa untuk usaha ini, saya sudah berdoa. Bahkan untuk anak saya sudah berdoa, saya sudah serahkan padamu, saya tetap melayani apapun resikonya, apapun hal saya mengandalkan engkau. Pasti terjadi firman Tuhan. Utang kita pun tidak akan kekal. Ada amin. Dulu saya waktu masih nyicil rumah, waduh setengah mati masih, semua dihemat-hemat, gimana caranya supaya, karena memang nyicil rumah itu kan berat ya kan. Tapi di tengah-tengah situ Tuhan memang kita gak sanggup kok Tuhan. Saya perlu anugerah. Akhirnya Tuhan pegang firman, oke, firman berkata engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, engkau bukan meminjam tapi memberi pinjaman. Walaupun mustahil. Saat itu mustahil banget, gak mungkin kayaknya. Saya pegang terus Tuhan pasti selesai.
pasti cepat selesai. Karena firman-Mu berkata, saya tidak akan meminjam tapi akan memberikan pinjaman. Akhirnya mujizat terjadi sebelum waktunya. Setengah dari waktu cicilan ternyata sudah lunas, puji Tuhan. Bukan dengan kekuatan saya pasti. Karena setiap saat saya dihadapkan pada keputusan, aduh mau pilih mana ya, mau saya kerjain ini kerja keras banting tulang supaya ini cepat lunas, apa saya mau andalkan Tuhan. Langsung firman Tuhan bilang, Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya mau tetap melayanimu Tuhan. Saya enggak akan tinggalkan pelayanan. Karena hanya Engkaulah firman yang kekal. Ada amin. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, kita juga sering ngeyel sama firman, betul ya? Gak usah kita lah ya, contohnya Marta sama Maria tadi. Yesus sudah ngomong, bolak-balik ngomong, ngeyelnya mereka luar biasa. Coba kita lihat, Marta bilang begini, Tuhan sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Loh, kan saya sudah bilang kalau Engkau percaya, Engkau akan melihat kemuliaan Allah. Itu Marta. Lagi dia bilang, ya aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Loh gimana sih? Saudaramu Lazarus akan bangkit. Dan itu bukan nanti. Tuhan sudah bilang sekarang. Tuhan sudah bilang kalau kamu percaya kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Itu tadi Marta, sekarang Maria. Maria ngomong lagi, Tuhan hal yang sama. Sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kok mempertanyakan terus? Padahal sudah bolak-balik loh dibilang. Lebih parahnya lagi orang-orang banyak bilang begini, tidak sanggupkah ia bertindak? Oh memang segitu aja ya kuasanya ya. Waduh parah sekali. Yang lebih parah lagi terakhir. Ini mereka nangis kan, mereka pengen saudaranya, Tuhan lakukan sesuatu lah supaya saudaranya ini kembali. Akhirnya Tuhan bilang oke, angkat batu itu, angkat batu itu. Tahu jawaban Marta ya, saya biar gak salah. Marta, Tuhan dia sudah bau, gimana sih? Ini ada Tuhan yang dia sudah bilang kalau kamu percaya engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Kenapa kamu tanyakan terus? Pada saat dia mau bertindak kenapa kamu larang Tuhan? Dia sudah bau. Percayakah engkau? Tuhan sudah bilang kalau kamu percaya akan melihat kemuliaan Allah. Itu mereka ya, saya harap di sini gak ada yang begitu. Ada amin. Gak ada yang mempertanyakan firman Tuhan. Kalau sudah firman, yes, pegang aja itu. Utang tidak kekal. Tapi firman Tuhan, ya dan amin, kekal. Penyakit tidak kekal. Tapi firman Tuhan kekal. Masalah tidak kekal. Tapi firman Tuhan, ya dan amin, dan kekal. Firman Tuhan tidak bisa digeser. Ada satu ibarat yang bagus sekali, saya pernah baca. Ada satu kapal perang ya, kapal perang. Wah, malam-malam. Kapal perang ini sendirian di tengah laut. Dan tiba-tiba dia lihat ada cahaya jauh di sana. Wah, ini kapal lain ini. Nah, terus kapal perangnya bilang begini, "Tolong minggir. Kamu ada dalam lintasan saya," kata kapal perang. Desain ke sana, pesannya, dapatlah jawaban dari sana. Mohon maaf, tidak bisa. Wih, marah kaptennya, kurang ajar gitu. Waduh, lagi kirim. Tolong minggir, ini kapal USS Enterprise CVN 65. Wih, pakai kode. Saya kapal perang. Kamu paling kapal nelayan atau apa, minggir, pokoknya minggir gitu. Intinya ya. Send lagi ke sana. Datang jawaban, mohon maaf tidak bisa. Waduh, parah. Jadi send lagi, tolong minggir, ini berikutnya. Kami kapal yang mengangkut banyak muatan penting dan berbahaya. Disend ke sana, jawabannya apa? Saudara boleh tebak? Mohon maaf, tidak bisa, tetap tidak bisa. Oke, tadi pakai nama kapal, sekarang pakai nama kapten. Tolong minggir, atas nama Kapten Sir Francis. Tetap jawabannya sama, mohon maaf tidak bisa. Terakhir, oke, jika kamu tidak minggir, kami akan serang. Udah, berarti minta perang ini. Kemudian jawabannya datang, nah ini agak mengejutkan. Maaf,
kamu yang harus minggir karena kami adalah mercusuar. Wah, masa disuruh minggir? Ibarat ini bagus sekali loh. Kita sering suruh Tuhan, Tuhan ganti kata-katamu Tuhan. Ganti firman-Nya, gak bisa Tuhan. Gak bisa kita geser mercusuar tuh. Sama lah ya, mercusuar dilawan. Tabrak-tabrak aja, orang suruh minggir kemana. Tuhan juga begitu, loh kok gimana sih? Misalnya ya contoh lah. Dari percabulan firman Tuhan katakan lari. Kita mau nego, gak usah lari. Saya sanggup, saya bisa melawan. Firman Tuhan kok dilawan. Ada amin. Artinya firman Tuhan pasti terjadi. Apapun pergumulan saudara, apapun masalah saudara. Jawabannya pasti ada di firman. Pegang aja firman karena itu yang kekal. Itu yang pasti terjadi. Ada amin. Ya. Yang kedua, yang kita belajar ya dari peristiwa Lazarus. Yesus mau menolong kita. Mungkin Bapak Ibu gak tahu ya, apa sih akibat dari Yesus membangkitkan Lazarus, ini akibatnya apa? Saya sebetulnya pengen cari kata yang lain, bukan mau gitu ya. Tapi memang niat dan memang dia mau berkorban untuk menolong kita. Dia betul-betul meniatkan diri mau menolong kita. Karena kalau saudara baca, tadi kita sudah baca, nah ini kelanjutannya. Terakhir tadi kita ayat 44 ya. Akibatnya Yesus menolong Lazarus ini berbahaya buat jiwanya Yesus. Maksudnya mengancam dia. Yohanes 11 ayat 44 berkata, orang yang telah mati itu datang keluar tadi ya Lazarus. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, mukanya tertutup. Tuhan bilang, bukalah kain-kain itu biarkan dia pergi. Itu kan tadi dia bangkitkan. Ayat-ayat berikutnya menunjukkan gara-gara peristiwa itu Yesus makin dibenci. Ayat 45 berkata, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria, menyaksikan sendiri yang dibuat Yesus. Ayat 47, lalu sekarang heboh, imam-imam heboh. Memanggil mahkamah agama, mereka kumpul, apa yang harus kita perbuat? Sebab orang itu, maksudnya Yesus, membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, kalau kita biarin ini, dia baru membangkitkan orang mati loh. Bukannya mereka jadi percaya ya, tapi mereka makin terancam. Apabila kita biarkan dia, 48, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan final terakhir, ayat 53, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Memang Tuhan harus menggenapi firman-Nya, dia mati, bangkit, itu memang bagian dari rencana Allah. Tapi gak gampang-gampang datang ke Betania. Bahkan para muridnya sudah warning. Yakin kamu mau ke sana? Saudara masih ingat gak tadi ayat 7-8? Mari kita kembali ke Yudea kata Tuhan gitu kan. Murid-murid berkata, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Artinya memang dia niat. Dia datang ke Lazarus itu benar-benar niat. Dia tahu nyawanya akan terancam. Dia tahu di situ orang gak welcome sama dia. Bukan disambut, disorak-sorain. Ye datang penolong kita. Enggak. Dia datang ke orang-orang yang membenci dia. Bayangkan. Artinya Tuhan terobos loh itu. Tuhan terobos ketidaksukaan orang. Tuhan terobos orang yang benci. Tuhan terobos halangan untuk membangkitkan Lazarus. Peristiwa ini mengajarkan apa Bapak Ibu Saudara? Jangan pernah mempertanyakan niat baik Tuhan untuk menolong kita. Tuhan bukan cuma niat ya. Betul-betul mau, betul-betul nekat mau menolong kita. Apapun juga masalahmu. Tuhan pasti sakit hati kalau saudara terus mempertanyakan, benar nih Tuhan mau nolong saya. Ah kayaknya Tuhan gak peduli. Ingat ini loh, mau dibunuh aja dia terobos. Gak apa-apa, saya memang niat. Mujizat-mujizat yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya ya. Semakin membuat kita sadar bahwa
tiada yang mustahil bagi dia. Ya kan, berjalan di atas air bisa, merubah air jadi anggur bisa, memelekkan mata yang buta bisa. Apalagi mencukupkan 5 roti 2 ikan bagi-bagi 12 bakul sisa bisa. Artinya sekarang kita harus semakin paham. Yesus disalib itu benar-benar karena dia rela. Dia ditangkap bukan karena dia tidak berdaya. Betul ya? Bisa kok. Misalnya mau ditangkap, hujan petir datang, jedar. Gak jadi ditangkap, bisa. Dia berkuasa. Tapi demi menolong saya dan saudara, dia merelakan semua kemampuannya. Semua hal yang bisa dia lakukan, dia letakkan. Dia serahkan untuk menolong saya dan saudara. Belajar mujizat-mujizat Yesus, semakin kita jadi tahu. Iya, ternyata dia betul-betul mengasihi saya ya. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Dia disiksa bukan karena dia tidak berdaya. Dia menyerahkan diri. Dia mati, dikuburkan bukan karena tentara Romawi lebih kuat dari dia. Kalau dia mau dia bisa melawan, tapi dia tidak melawan. Matius 20 ayat 28, pegang ayat ini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara, jangan terus pertanyakan Tuhan mau nolong saya apa enggak. Ini loh ayat udah jelas, ini kekal. Dia mau, bahkan jangankan cuma uang gitu ya. Jangankan cuma terobosan, nyawanya saja sudah dikasih. Tinggal kita aja tadi ingat ilustrasi kapal sama mercusuar. Luruskan hidup kita dengan firman. Pasti terjadi, pasti ada terobosan. Yang ketiga, nah ini terakhir, semangat ya sudah terakhir. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Tadi ada beberapa hal yang kalau secara manusia nggak masuk akal ya. Ya itulah manusia, mana bisa kita mengerti Tuhan yang begitu luar biasa. Pikiran kita terbatas. Yohanes 11 ayat 6 berkata begini. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, udah dengar nih, oh Lazarus sakit. Ia sengaja, katakan bersama saya sengaja. Tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Ya kan? Tahu ada urgent kok, ada penting di sana. Kok enggak cepet-cepet ke sana sih? Sengaja. Ditulis di firman, sengaja. Saya kira kalau cuma sekali mungkin kita bisa lupa ya. Ditulis lagi ayat 14. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, ini dia sebelum ketemu Lazarus loh ya. Dia sudah tahu Lazarus itu mati. Dia bilang terus terang, kan tadi bilang tidur, muridnya bingung tidur gimana maksudnya. Ya dia terus terang, Lazarus itu sudah mati. Belum dia ke sana dia sudah tahu Lazarus sudah mati. Tapi dia bilang begini, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Mari. Nah, dia sudah mati ya. Mari sekarang kita pergi kepadanya. Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan selalu terbaik. Tapi memang kadang-kadang sulit untuk kita mengerti. Kalau dipikir-pikir secara akal pikiran nih gak masuk akal kok nungguin dia mati sih Tuhan. Tahu Bapak Ibu Saudara, karena Marta, Maria dan kita hanya berpikir menyembuhkan orang sakit. Betul? Padahal pikiran Tuhan apa? Menghidupkan orang mati. Sih, karena kita pikirannya beda dengan Tuhan, kita jadi gak ngerti apa sih maksudnya. Jadi penundaan menurut kita, wah telat Tuhan. Pertolonganmu kurang cepat. Jadi gak jadi deh, deal ini gak jadi, ini gak jadi. Tuhan terlambat. Itu bagi kita. Masalahnya pikiran Tuhan beda dengan kita. Lebih mulia membangkitkan, lebih luar biasa membangkitkan orang mati daripada menyembuhkan orang sakit. Kalau menyembuhkan orang sakit kan sudah berapa kali tuh, yang buta, yang lumpuh.
Masalahnya pikiran Tuhan berbeda. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat-ayat di atas jelas sekali kita tidak bisa membatasi Tuhan dengan waktunya kita. Ya, waktu Tuhan itu, waktu bagi kita jelas, habis Senin, Selasa, habis Minggu, besok pasti Senin. 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Kayaknya sudah jelas bagi kita, itu patokan kita. Tapi tuh ingatlah Tuhan yang menciptakan waktu. Tuhan tidak bisa dibatasi waktu. Bagi Tuhan waktu itu, emang kenapa sih? Emang kurang waktu? Ya panjangin aja harinya. Saudara tahu nggak? Ada loh di Alkitab di mana Tuhan memanjangkan waktu. Tuhan bilang Yosua 10:13 ya. Oh sorry bukan yang ini. Yang Yosua 10:13. Oh belum selesai ya perangnya. Oke nggak apa-apa, matahari Yosua bilang matahari berhenti. Ini juga berhenti. Yosua 10:13. Dan pada hari itu ditambah waktunya 24 jam. Wow. Tuhan berkuasa atas waktu. Terima kasih Kak Gabriel tadi diingatin masalah orang Israel dikejar Mesir ya. Waktu orang Israel dikejar Mesir, mereka kan sampai di pinggir laut. Bagi mereka aduh telat. Emang Tuhan mau melakukan apa sekarang, kita sudah dikejar secara waktu gak mungkin menang. Lagi pula depan laut. Antara naik kuda, kereta kuda sama jalan kaki sama lari mana lebih cepat ya pasti kereta kan. Gak masuk akal waktu aduh tidak bisa. Tapi apa? Tuhan membelah laut bagi mereka. Ada di gambar. Itu kan Tuhan begitu ajaib. Tuhan begitu membuka jalan yang di luar pemikiran kita. Bagi Tuhan waktu hanya sekedar, ya memang di tangan dia berkuasa. Jangan pernah berkata, Tuhan engkau terlambat. Pokoknya harus hari ini ya. Besok saya sudah ditagih misalnya. Ya emang kenapa kalau besok ditagih? Tuhan tetap Tuhan. Seandainya pun ditagih, barang saya juga pernah ditarik sama dealernya. Gak mampu bayar Bapak. Aduh nangis juga sih. Tapi ternyata berbagai cara Tuhan kembalikan tuh. Tiba-tiba nantilah ya kapan-kapan saya cerita. Oh benar ya. Kita yang kadang-kadang ngepus memburu-burui. Harus sekarang Tuhan. Harus sekarang. Atau kalau Tuhan gak bertindak, saya dia bertindak. Gak usah deh saya gereja hari ini. Saya mau bertindak dulu atas masalah ini. Waduh. Ingatlah Tuhan berkuasa atas waktu. Banyak bukti-bukti di Alkitab ya. Kita masih ada waktu sedikit kan. Saya kayaknya khotbahnya singkat ini. Contoh lah ya. Umur barang-barang. Kalau saya pakai HP 3 tahun udah lemot. Baju kalau kita pakai berapa tahun ya? Mungkin 10 ya. Tapi di Ulangan dikatakan 40 tahun usia barang. Itu bagi Tuhan loh. 40 tahun tidak ada masalah. Pakaianmu tidak rusak, sepatunya tidak rusak. Bayangkan. Bisa gak seperti itu? Secara manusia tidak bisa. Tapi secara Tuhan bisa. Kaleb misalnya. Dia bilang gini pada usia 85 tahun. Kekuatan saya sama seperti orang 40 tahun, bayangkan. Karena apa? Karena Tuhan berkuasa, karena Tuhan masih mau punya sesuatu untuk dia raih. Ada di slide berikutnya. Dan Musa, nah ini Musa yang terakhir ya. Alkitab bilang usia manusia itu 70, ada di Mazmur ya 70 atau kalau dia kuat 80. Ya itu kan manusia. Tapi Musa kalau Tuhan sudah berkehendak berumur 120 tahun dan matanya belum rabun, kekuatannya belum hilang. Bapak Ibu Saudara, waktu bagi Tuhan itu kecil. Jangan pernah memburu-buru Tuhan. Harus sekarang Tuhan. Wah telat, telat gitu ya, enggak ada. Ada satu, saya lihat kemarin di Solusi, tahu kan ya acara Solusi itu, nggak usah ditampilkan dulu. Ada yang namanya Alex di situ. Alex itu punya kios tato. Nah
Dia sedang berpikir nih, aduh saya kalau memperpanjang ruko, ini kisah nyata ya, ruko tatonya ini, saya nggak punya uang. Gimana ya, terus dia sambil melakukan aktivitas, sambil itulah melakukan dagangannya itu terus mikir terus gimana ya, tahun depan nggak bisa bayar ini rukonya. Gitu. Datanglah temannya, seorang penginjil atau seorang yang memberitakan firman. Temannya bilang, ya baca firman aja, di situ pasti ada solusinya. Ngawur kamu, kata Alex. Orang saya butuh uang kok dikasih firman. Percaya aja. Saya pun begitu, saya nggak tahu jawabannya. Baca aja firman, pasti ada jawaban, pasti ada jalan keluar. Akhirnya sambil karena dia juga nggak tahu mau ngapain, nggak punya uang juga perpanjang ruko, ya sudah ambil Alkitab di laci mulai baca. Nggak tahu kenapa matanya itu terus ada satu ayat. Orang yang mengandalkan Tuhan sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Orang yang mengandalkan Tuhan sama seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Nah, namanya dasar dia artis ya. Bikin tato itu kan perlu keahlian ya, suka gambar. Akhirnya dia lukis itu. Lukis bagaimana sih air di pinggir pohon yang ditanam di tepi air itu seperti apa sih? Bikin lukisan ya. Kali ini bukan tato ya, siapa juga mau ditato pohon dan sungai. Dia bikin lukisan. Dan kemudian pajanglah di tokonya. Satu hari ada orang tanya, wih bagus sekali lukisannya ini. Oh iya. Nah kan dia gak tahu orang yang nanya ini siapa. Itu inspirasinya dari Alkitab loh. Orang yang ditanam orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Dia gak tahu orang ini siapa. Tahu saudara, orang ini ternyata seorang donatur yang siap menyekolahkan Alkitab buat mereka yang terpanggil. Wah, langsung dia bilang, kayaknya kamu cocok katanya. Apa Pak? Ayo, saya sekolahkan kamu, gratis, saya bayarin. Sekolah Alkitab. Hah? Wow. Akhirnya tadi pergumulannya apa? Pergumulannya nggak punya uang mau meneruskan kontrakan. Jawaban Tuhan, stop kamu tato. Pergi berangkat sekolah Alkitab. Berangkatlah dia, oke. Saya tutup ini tokonya, toh saya juga nggak punya uang. Baik Pak, saya berangkat. Saya mau jadi hamba Tuhan, saya sekolah Alkitab, boleh dikeluarin. Nah, waktu dia sekolah Alkitab, di masa kuliah, Alex berhenti dari dunia tato dan beralih menjadi seorang pelukis. Lanjut, sampai karyanya diakui sampai mancanegara. Wow, sukses dia. Bayangkan, Alex hanya berpikir uang melanjutkan kontrakan. Tapi pikiran Tuhan, tidak Alex, saya punya masa depan buat kamu. Saya punya panggilan buat kamu. Buat teman-teman yang di Sumba boleh dicari ini karena dia sekarang melayani di Sumba. Boleh beri kemuliaan buat Tuhan. Wow. Luar biasa ya. Kita punya pikiran cuma segini. Kebutuhan saya ini cepet Tuhan, cepet. Mau bayar, mau apa. Cepet jodohnya Tuhan, cepet. Padahal Tuhan punya planning yang lain. Padahal Tuhan punya rencana mengubah hidup kita. Suatu hal yang mulia. Saya jemput Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Tim musik juga.